tinggal KPK-nya mau apa enggak, atau kedua, berani apa enggak. Ini yang menurut saya masalah, berani apa enggak. Zaman abang di KPK 2011-2015 ya bang? Iya. Nah itu ada nggak misalnya, aduh ini pimpinan tertinggi atau apa, kita nggak usah deh karena mempermalukan negeri ini di mata dunia misalnya, nggak usah deh, kita nggak usah, ada sampai diskusi kayak gitu nggak di internal? Bang, saya tidak bisa membayangkan ya nanti itu kayak gimana gitu, kepolisian, kejaksaan, KPK, Iya. kemudian Mahkamah Agung, setelah ini gitu, Ya. saya tidak bisa membayangkan kayak apa gitu loh bang. Wah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Aku panggilnya Bang Sam. Iya. Abang dulu kan Pak Abraham. Dulu kan Pak Iya, Abraham. jangan. Biasa, penyakit orang tua mau dibilang muda jadi mau dipanggil bang. Itu penyakit orang tua tuh. Jadi Karena kita udah tua. tapi saya kebiasaannya Bang Samad ya. Iya, Bang Abraham. Selamat Abraham. bapak nama saya. Biasa. Iya. Biasa. Apa nggak ada panggilan kecilnya? Bang Wah, Abraham aja. teman-teman SMP, Iya. SMA masa manggilnya Abraham. Oh, dulu Uh-uh. waktu masa kecil Mm-mm. saya tuh dipanggil Openg. Openg. Iya. Jauh amat. Apa Begini ceritanya. Aku kan lahir bulan November. Oke. Orang Makassar itu kalau ngomong suka kelebihan atau kekurangan. Oh, ikan jadi ikan, Iya. ya kan? Maka Kira-kira gitulah. Open dari November berarti. Iya, Oh, gitu. oke. Nama panggilan aja untuk oke. lebih mempermudah. Iya. Tapi nama lengkap saya Abraham Samad kan. Mbak ini udah tahu lah itu. Iya, semua orang tahu, Bang. AS AS. disingkatnya kan. Heeh. Oke. Nah, kemarin itu ada yang beda. Saya kan penonton Abang nih. Oke. Penonton setia, Bang. Waduh. Wah, makanya Thank semua you banget Mbak ini. semua saya libas. Salah satu subscriber Abang nih. Oke. Cuma yang kemarin ada yang beda nih. Oke. Abang sendirian. Oke. Biasanya kan abang berdua, selalu ada narasumber, Iya. yang penting-penting, yang kritis-kritis. Abang sendirian kemarin ngomong. Mengenai KPK ya. Iya, kenapa itu bang? Saya ingin meluruskan karena begini ya. Saya lihat ada polemik di tubuh KPK berkaitan dengan laporan dugaan gratifikasi dan dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Kaisang sehubungan dengan penggunaan jet pribadi. Ya. Kemudian ada juga laporan mengenai kasus IUP, izin usaha pertambangan yang disebut Blok Medan. Itu ada yang melaporkan ke KPK. Ya. Dan kemudian setelah kasus itu dilaporkan, timbullah polemik menurut saya. Kenapa saya katakan polemik? Karena ada sebagian pimpinan KPK yang menyatakan ya kita akan menyurati Kaisang, ya. Kita akan memanggil. Tapi kemudian ada pimpinan lain yaitu Gufron, Nurul Gufron yang menyatakan KPK tidak berwenang lah karena si Kaisangnya itu bukan penyelenggara negara, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini ada pembelahan di tubuh pimpinan KPK. Karena pengalaman saya sehubungan yang berkaitan dengan penegakan hukum itu tidak pernah ada pembelahan begitu di KPK. Iya, selalu solid. Ya, perdebatan selalu ada ke dalam internal, tapi begitu keluar ya satu suara, apalagi masalah penegakan hukum yang biasanya ada perdebatan kalau sifatnya hal-hal yang bukan penegakan hukum, Mbak Indi, misalnya pemilihan biro kepala ini itu bukan soal penegakan hukum. Makanya saya menganggap ini sesuatu yang tidak sehat dan aneh. Karena kalau merujuk di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian kita lihat juga Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, pasal 12B kalau nggak sama pasal 12C, dan menjelaskan tentang gratifikasi. Sebenarnya itu sudah sangat terang benderang ya, bahwa gratifikasi itu bisa juga
melibatkan keluarga penyelenggara negara. Ya. Jadi Dan banyak contohnya. Ya, itu jelas dan clear. Tapi yang menjadi keheranan saya karena kok Gufron tiba-tiba ngomong nggak bisa. Saya pikir-pikir wajar mungkin karena Gufron lagi tes untuk capim KPK kembali, jadi dia ingin mencari muka ya supaya bisa terpilih kembali. Kira-kira seperti itulah dugaan-dugaan saya. Tapi ini kan berbahaya karena memberikan informasi yang yang sesat kepada netizen, kepada publik. Publik ini harus dituntun, dicerahkan, diedukasi mengenai hukum, bukan sebaliknya, bukan disesatkan. Oleh karena itulah kemarin saya muncul itu untuk menjelaskan, meluruskan semua bahwa KPK tetap berwenang. Jadi sekali lagi Mbak ini tetap berwenang secara hukum, merujuk merujuk Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99. Di situ jelas semua kewenangan KPK bisa memeriksa. Tinggal KPK-nya mau atau tidak gitu. Tinggal KPK-nya mau apa enggak, atau kedua berani apa enggak. Ini yang menurut saya masalah, berani apa enggak. Mungkin mau tapi nggak berani. Gitu. Ada KPK tidak berani ya sekarang, Bang? Iya, kan itu dulu berani sekali itu, Abang. Begini, kita mulai melihatnya setelah revisi Undang-Undang KPK itu kan sudah mulai ada perubahan 2019. mulai ada perubahan yang fundamental di institusi KPK, dan itu diperburuk dengan rekrutmen capim KPK yang semuanya bermasalah. Kenapa saya katakan semuanya bermasalah? Firly dipilih, kan akhirnya keluar. Lili juga akhirnya keluar. Semua melanggar etik. Gufron pun sebenarnya kalau kita mau konsisten kan kemarin baru-baru dijatuhi. Baru-baru kemarin dijatuhi oleh Dewas bahwa dia melanggar etik juga. Jadi kalau kita melihat bahwa pimpinan-pimpinan KPK yang hampir semuanya sudah melanggar etik, apa yang bisa diharapkan dari KPK itu lagi? Undang-undangnya sudah diperlemah, kemudian para komisionernya adalah orang-orang yang tidak bagus secara integritas, tidak punya integritas, tidak punya moralitas, maka saya menjadi hilang harapan. Tapi kan kita nggak boleh hilang harapan ya. Sebenarnya itu intinya. Jadi saya harus meluruskan publik itu bahwa KPK itu berwenang. Itu Bang. Ya berwenang ya. Jadi dia bisa memeriksa. Jadi saya kalau mencoba mengilustrasikan Mbak Idia masalah Kaisang ini kan agak mirip-mirip dengan kasus Rafael Alun itu kan anaknya yang pertama flexing. Betul. Kemudian bisa diperiksa, akhirnya ketemu ke bapaknya. Kenapa nggak begitu metodenya? Karena begini Mbak Indi, kalau di FBI ada suatu metode yang digunakan untuk bisa men-tracking para penyelenggara negara itu, apakah dia menyalahgunakan kekuasaannya, apakah dia menerima gratifikasi dengan metode yang disebut metode lifestyle analysis. Itu metode yang digunakan. Jadi dia mencoba men-tracking keluarga-keluarga para penyelenggara negara melalui lifestyle-nya gaya hidupnya di media sosial. Misalnya kalau dia pamer-pamer gitu-gitu, dia bisa melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara negara di Amerika lewat itu lifestyle analysis. Itu KPK bisa nggak? Oh iya. Lewat lifestyle analysis. Iya bisa banget. Bisa banget. Dulu kan kita biasa kerja sama dengan ada FBI. yang melaporkan. Iya bisa banget. Dulu kita sering-sering begitu melihat gitu. Padahal pada saat itu waktu zaman saya kan medsos belum semarak sekarang. Orang jarang flexing. Sekarang orang suka flexing nih. Suka banget. Ya lagi sakit nih masyarakat kita. Katanya masyarakat itu tercermin dari pimpinannya. Katanya begitu. Ya, jadi kalau masyarakatnya sakit, pimpinan atasnya lebih sakit lagi. Bang, tapi Pak pimpinan nih RI1 berarti kan jarang flexing sebetulnya. Ya, pokoknya pimpinan itu terjemahkan aja, ya kan? Oke, bisa ya berarti seharusnya KPK. Iya, tinggal bisa. Berani atau tidak berani, mau atau tidak gitu. Soal tidak berani nih Bang, yang membuat mereka tidak berani itu apa ya? Karena kan dipilih katanya kan oleh DPR, ya kan? Yang membuat mereka tidak berani apa? Saya khawatir. Pertama kan ada dua alasan orang menjadi tidak berani. Mungkin dia tersandra, dengan berbagai macam hal-hal yang
berkaitan mungkin dengan ada pelanggaran-pelanggaran mereka sebelumnya kan. Kan saya lihat gaya pemerintahan ini suka menyandra orang ya, suka menyandra orang. Jadi saya mencoba ke sana melihat. Atau kemudian kalau dia tidak disandra, mungkin dia merasa harus membalas budi karena dia dipilih kemarin ya. Karena Zaman abang emang balas budi? Enggak, kalau saya nggak ada urusan kan. Ya, Kalau iya. zaman ini kan zaman yang aneh, semuanya transaksional ya. Jadi mungkin mereka ada, mungkin dugaan saya ada perjanjian-perjanjian sebelumnya bahwa kamu bisa. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena kan orang-orang ini sebenarnya sudah bermasalah, seharusnya nggak diloloskan, tapi kok bisa diloloskan? Berarti kan kalau begitu mungkin ada perjanjian sehingga mereka bisa diloloskan kan gitu. Jadi mungkin di situ kalau saya lihat. Kamu saya taruh jadi pimpinan KPK, tapi nggak boleh macam-macam, nggak boleh sentuh keluarga itu kan saya. Dugaan bang? Iya dugaan. Tapi kan dugaan-dugaan itu bisa kita tarik berdasarkan apa itu ya? Berdasarkan percik-percik fakta-fakta yang terhambur di lapangan. Kita coba satukan. Gitu. Nah, tadi kemungkinan tersandra. Ya. Yang membuat mereka takut nih, antara takut atau tidak mau gitu. Takut tersandra atau apalagi nih bang? Takut apa lagi? Ya itu tadi ya, karena mungkin menyangkut pimpinan tertinggi. Iya, mungkin dia takut karena keluarga presiden dan lain-lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat ya, KPK itu kan harusnya dia kan lembaga penegakan hukum. Dalam menjalankan aktivitasnya, tugasnya dia harus tetap bisa mandiri, dia independen. Walaupun sekarang pegawainya ASN. Walaupun sebenarnya institusinya sudah berubah dari yang sebelumnya. Karena institusi KPK sekarang kalau menurut undang-undangnya bahwa dia itu adalah lembaga bagian dari rumpun eksekutif ya. Itu betul. Kedudukan, eksistensi. Tapi dalam menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum, dia tetap independen dan mandiri. Seharusnya. Seperti kan kepolisian atau kejaksaan, dia kan institusi yang dibawa di bagian dari eksekutif, tapi dia kan juga bisa mandiri. Seharusnya. Tapi kita tahu zaman sekarang kan mereka kayak nggak mandiri amat gitu bang. Kalau urusannya sama. Ya kalau saya sih melihatnya dia lebih takut karena ini yang mau disidik, yang mau diperiksa keluarga Mulyono, mungkin gitu kira-kira. Iya, kalau Rafael Alun ya sudahlah. Ya gampang itu, cuma eselon 3. Nah, itu dia. Di Kementerian Keuangan ya. Jadi mungkin nggak ada hambatan kan gitu. Zaman abang di KPK 2011-2015 ya bang? Iya. Nah, itu ada nggak misalnya, aduh ini pimpinan tertinggi atau apa, kita nggak usah deh karena mempermalukan negeri ini di mata dunia misalnya, nggak usah deh, kita nggak usah. Ada sampai diskusi kayak gitu nggak di internal? Nggak ada. Jadi kita selalu mencoba memisahkan hal-hal di luar konteks penegakan hukum. Jadi di luar konteks law enforcement, kita kesampingkan karena menurut kita di atas segala-galanya adalah penegakan hukum. Di situ visi yang kita taruh ya, sehingga kita tidak bias dalam melaksanakan tugas. Walaupun hasilnya itu nanti istilahnya mempermalukan. Sebenarnya kan nggak mempermalukan, Mbak Indi. Gitu. Nggak, kita bisa lihat contoh di negara-negara maju ya, negara Eropa, Amerika, bahkan negara tetangga kita, misalnya Korea Selatan. Dia bisa mengadili mantan presidennya. Kemudian kalau lihat kemarin peristiwa di Korea Selatan yang kepala negaranya yang perempuan kan menerima tas bermerek, itu kan jadi persoalan hukum. Tas aja loh itu bermerek, itu dipersoalkan secara hukum. Kemudian kalau lihat Perdana Menteri Malaysia Najib ya kan, itu kan diseret juga. Kita harus punya tradisi itu Mbak Indi. Kenapa misalnya kalau sekarang presiden bisa ugal-ugalan, karena kita tidak pernah punya tradisi membawa presiden itu ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pelanggaran hukumnya, sehingga presiden itu merasa punya kekebalan. Dia seenaknya aja mau menginjak-injak konstitusi, menginjak-injak hukum karena dia menganggap saya presiden, tidak ada yang berani sentuh saya, Anda nggak boleh sentuh saya. Itu berbahaya bagi sebuah negara demokrasi. Udah berasa kayak gitu nggak di tanah air? Oh iya, saya berasa. merasa begitu kan. Jadi konstitusi dikangkangi, konstitusi diinjak-injak, hukum pokoknya diamputasi dan lain-lain sebagainya. Jadi seolah-olah
kita ada institusi hukumnya, ya baik. Ada institusi penegak hukumnya. Tapi penegakan hukum, law enforcement di lapangannya nggak ada. Jadi bullshit itu, nggak ada penegakan hukum, nggak ada penegakan keadilan. Ya. Lembaga penegakan hukum ada, iya. Tapi penegakan hukum dalam artian penegakan hukum ANSI itu nggak ada. Kayak pilih-pilih gitu ya Bang? Ya, tebang pilih Ya. ada. Ya kalau orang kecil Ya. ditebang, kalau orang besar nggak ditebang. Kan gitu. Bang, ini kan sebentar lagi 20 Oktober nih Bang. Oke. Ya. Heeh. Nanya aja nih, Oke. setelah 20 Oktober, misalnya sekarang masih jaga-jaga gitu ya, Oke. belum pergantian presiden. Ah. Nanti setelah 20 Oktober, beranikah KPK melakukan ini atau tetap nggak berani? Harusnya berani menurut saya. Dan sekali lagi saya ingin katakan begini Mbak Indi, kita sekarang harus membiasakan diri, mempunyai tradisi membawa presiden ke meja hijau kalau dia punya pelanggaran hukum, agar supaya ini menjadi presiden ke depan. Ya. Tidak ada lagi presiden yang ugal-ugalan. Kalau posisi saya di situ. Kalau masih gini terus, khawatirnya Kalau begini terus kita Iya. tidak pernah menghadapkan presiden ke meja hijau. Aha. Makanya saya khawatir akan terpilih lagi presiden yang lebih ugal-ugalan. Karena yang dulu juga nggak diapa-apain tuh Ya, gitu. kayaknya begitu Mbak Indi. Makanya menurut saya yang jadi concern kita sebenarnya ya, kalau kita ingin menjadi negara demokrasi, Ya. negara yang menghargai hukum, Ya. maka kita harus mulai membiasakan diri nanti membawa presiden ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua pelanggaran hukumnya, agar supaya ini jadi presiden ke depannya. Presiden-presiden yang akan menggantikan tidak lagi melakukan ugal-ugalan penegakan hukum, ugal-ugalan menginjak hukum. Ya. Kalau tidak Mbak Indi, maka negara kita akan selalu dikangkangi undang-undangnya, akan selalu diinjak undang-undangnya, konstitusinya oleh kepala negara, karena mereka menganggap mereka kebal hukum. Nah. Jadi seolah-olah kepala negara mau bilang begini nih, presiden mau bilang begini nih. Ayo, saya negara, saya pula hukum, Anda nggak bisa ngapa-ngapain saya. Seperti begitu kira-kira. Nah, yang dilakukan oleh putra-putra, yang dilakukan oleh putra dan juga menantu gitu, flexing, Ya, menggunakan jet pribadi. Oke. Walaupun belum ada penelitian atau penyelidikan atau apapun itu, Uh-uh. secara kata Bang Ferry Amsari, cetok welo-welo gitu kan, itu sudah kelihatan bermewah-mewah gitu ya Bang Iya. ya. Uang pribadi tanda tanya, dikasih orang, dipinjemin orang tanda tanya juga. Ini kan uang pribadi bisa diusut, Iya. dipinjam orang juga kan bisa diusut, Iya, iya. gratifikasi gitu kan. Iya. Nah, setelah 20 Oktober harus ada laporan dari masyarakat kah? Nggak perlu. Jika ingin pengusutan lebih lanjut? Kan sudah ada laporan masyarakat ke KPK, udah setumpuk tuh. Ya kan? ya. Jadi tinggal ditindaklanjuti. Mm-mm. Dan bukan cuma KPK punya kewajiban untuk mengusut itu, semua aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun kejaksaan, ya. Oke. Siapa aja yang berani untuk mengusut itu. Yang jelas bahwa kita tekankan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Equality before the law ya. Jadi semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Ya. Jangan karena dia presiden, jangan karena dia anak presiden, mantu presiden, terus tiba-tiba dia lepas dari jeratan hukum. Nggak begitu kan ceritanya. Negara hukum itu kan harus semua orang sama kedudukannya di Oke. depan hukum. Oke. Kalau saya, posisi saya mendorong masyarakat ya untuk tetap kritis, untuk tetap mempersoalkan seluruh pelanggaran hukum yang dilakukan keluarga presiden. Dan Apa kalau sih Bang, kalau seluruh pelanggaran hukum itu emang banyak banget ya? ya kan kita pakai istilah seluruh pelanggaran hukum. Siapa tahu bukan cuma ini, siapa tahu ada yang lain. Atau jangan sampai yang lain ada tapi yang ini nggak ada kan gitu. Jadi seluruh pelanggaran hukum yang dilakukan, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan keluarga presiden, kalau memang bisa dibuktikan secara hukum, maka wajib hukumnya aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Bang, saya tidak bisa membayangkan ya nanti itu kayak gimana gitu. Kepolisian, kejaksaan, KPK, Ya. kemudian Mahkamah Agung, setelah ini gitu. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kayak apa gitu loh Bang.
Enggak, biasa-biasa aja, Mbak. Biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Maksudnya? Malaysia bisa membawa Najib ke meja hijau. Oh. Korsel bisa membawa presidennya ke meja hijau. Hmm. Jadi membawa presiden, membawa mantan kepala negara ke meja itu hal yang biasa, lumrah. Presiden itu kan Tapi di manusia Indonesia biasa. nggak lumrah, Bang. Belum pernah, Itu Bang. masalahnya. Nggak lumrah dan nggak pernah ada. Nggak pernah. Makanya presidennya selalu ugal-ugalan karena dia menganggap ketika dia jadi presiden maupun setelah dia berhenti jadi presiden, dia punya kekebalan hukum. Termasuk presiden sebelum-sebelumnya, Bang. Iya, Mas. Makanya saya bilang itu yang menjadi presiden buruk ya Oh. bagi presiden-presiden selanjutnya. Makanya kita harus biasakan kali sekarang ini ya, India. Ya. Kita tidak boleh lagi mentolerir. Sorry, bukan kita dendam ya, tapi ini demi penegakan hukum. Saya setuju misalnya kalau suatu ketika negara ini memaafkan, saya setuju. Tapi harus terlebih dahulu dilakukan proses hukum. Dilihat ke Ya. masyarakat bahwa kesalahannya Ya, adalah ini, gitu. ditahu kan, ditahu. Dan kemudian kalau misalnya negara ingin memaafkannya dengan berbagai macam pertimbangan, bagi saya no problem. Tapi yang terpenting bagi saya bahwa kita memperlihatkan kepada publik bahwa tidak satupun orang di negeri ini yang kebal hukum. Ya. Walaupun dia presiden, walaupun dia keluarga presiden. Itu yang terpenting, Mbak Indi. Kalau abang kan harus jadi ketua KPK nih ya. Iya. Abang menghadapi ini gitu sebagai ini macet banget tapi kalau ke sana, Bang. Oke, boleh. Kita kesini aja muter-muter di Oke. dalam. Ini tadi kita macet banget di sini Oke. 20 menit. Nah, abang jadi ketua KPK yang sekarang gitu. Oke. Abang akan mendorong ke arah mana nih, Bang? Oh, Bayangkan abang ada di posisi kursi ketua KPK saat ini, ada seperti ini, dorongan masyarakat seperti itu. saya akan melakukan penelusuran terhadap seluruh kasus-kasus keluarga presiden yang dilaporkan di KPK. Saya akan menindaklanjutinya dengan melakukan investigasi dan penyelidikan Dengan segala risiko yang harus dihadapi. dengan segala risiko. Dan menurut saya, kalaupun misalnya dalam investigasi atau penyelidikan kita tidak temukan bukti adanya pelanggaran hukum, Oh, ya kita sampaikan ke tinggal publik sampaikan. Ya, bahwa ya. ternyata tidak ada bukti tentang pelanggaran yang dilakukan keluarga presiden. Tapi kalau ternyata dalam penyelidikan, dalam investigasi kita menemukan ada alat bukti ya yang memperlihatkan, yang memberi petunjuk bahwa ada dugaan pelanggaran hukum yang Ya. dilakukan keluarga presiden, maka itu akan kita umumkan kepada publik juga dan kita harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus itu. Itu clear bagi saya, Mbak Indi, karena itu tadi. Bang, walaupun dengan segala resiko, apa sih Walaupun- resiko yang dihadapi oleh ketua KPK itu kalau misalnya ada yang nggak suka gitu? Ya, kasusnya diusut. ya, saya udah pernah alami kan, Mbak Indi, dengan Pembunuhan komisioner karakter. lah, ya pembunuhan karakter. Kita dituduh lah macam-macam, dituduh selingkuh lah, apa dan lain sebagainya. Ada yang lebih keras kayak si siapa tuh, si Novel ya. Oh ya, Novel disiram air keras, satu arah ya. bahkan Ini balik arah ya. ya bahkan bisa dibunuh menurut saya. Walaupun itu harus dihadapi gitu, Bang. Ya, menurut saya itu ada- resiko sebuah pilihan hidup ya, Mbak Atau ada India. telepon dari istana. Nggak Bapak ada lah, waktu- Abraham sama tolong. Saya pernah jadi pimpinan KPK, Mbak Indi, tapi saya nggak pernah ditelepon. Saya nggak pernah ditelepon dari istana. Bahkan saya tanya komisioner yang lain juga, saya pikir jangan sampai saya nggak ditelepon, komisioner yang lain ditelepon kan. Iya. Saya tanya pula sama komisioner lain, ternyata mereka juga nggak pernah ditelepon, nggak pernah diintervensi. Waktu zaman saya nggak tahu kalau zaman sekarang. Iya. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Menurut saya kan itu pilihan-pilihan hidup ya, Mbak ini. Ketika seseorang sudah menentukan pilihan hidupnya menjadi aparat penegak hukum, Ya. dia sudah harus berani menerima segala macam konsekuensi dari tugas-tugasnya. Ya. Kalaupun, tapi kita nggak minta-minta, kalaupun misalnya komisioner itu terbunuh gara-gara melakukan tugasnya, ya mungkin menurut saya itu lebih terhormat ya. Mungkin kalau dalam agama itu kan juga orang kalau dalam menjalankan Syahid. tugas kan syahid juga ya. Sama Ya, juga ya, ya, misalnya seorang kepala rumah tangga dia pergi kerja terus
tiba-tiba dia dapat kecelakaan, kan dia mati syahid juga. Kan begitu aja sih sebenarnya terjemahannya syahid. Kita harus berpikir sampai resiko terburuk gitu ya Bang ya. Iya, resiko terburuk. Tapi menurut saya inti dari semua ini Mbak Indi, harus ada proses pembelajaran kepada negara ini, kepada publik, bahwa tidak ada orang yang bisa kebal dari hukum. Mau dia keluarga presiden, mau dia siapa, dia bisa diproses hukum kalau memang kesalahan ada pada mereka. Sebenarnya itu inti. Kalau nggak ada umumin, kalau tidak ada diumumkan, disampaikan kepada publik. Jadi KPK misalnya sekarang dia melakukan investigasi terhadap keluarga presiden, misalnya Kaisang, Bobi, Kahiyang dan lain-lain sebagainya, Gibran. Kalau ternyata dalam penyelidikannya, dalam investigasinya dia tidak menemukan bukti ada pelanggaran hukum, dia umumkan bahwa Kaisang, Bobi, Gibran tidak ada pelanggaran hukumnya. Tapi kalau misalnya KPK menemukan pelanggaran hukum terhadap Kaisang misalnya, atau Bobi, atau Gibran, maka dia juga harus mengumumkan. Itulah salah satu bentuk transparansi. Sebenarnya kira-kira begitu, Mbak. Bang Abraham Samad, terima kasih. Ini yang bikin saya penasaran dari kemarin gitu. Sampai aku kejar abang kemanapun kau berada. Aku kejar abang. Mudah-mudahan ya Bang ya, Indonesia bisa kembali ke track yang sebenarnya. Mudah-mudahan. Seharusnya. Tanggal 20, mudah-mudahan kita sudah ganti presiden, dan presiden baru memberikan harapan yang besar bagi kita semua bahwa praktek-praktek di masa lalu tidak akan diulang lagi kan. Semoga begitu. Mudah-mudahan. Karena sekarang prakteknya paling buruk. Oke, Bang Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Terima kasih ya Bang ya waktunya. Sampai ketemu Mbak India. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke. Salam. Salam.